Selamat malam, Smart Listeners di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan, menemani Anda kali ini hadir dalam Smart Motivation. Dan selama 1 jam ke depan kita akan bahas topik yang sangat menarik, Smart Listeners. Topik kita adalah The Art of Influencing. 4 taktik manajer atau leader membantu tim menyukai pekerjaan yang mereka benci. Untuk Anda semua yang ingin bergabung, kami buka di WhatsApp di 0812 11 12 959 dan kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Telah bergabung bersama kami di malam hari ini ada founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, sales warrior trainer, leadership coach, and organizational culture consultant, Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Yes. Selamat malam, Mas William. Dan seperti biasa, saya menyapa dengan semangat pagi. Wow, semangat pagi ya Pak Eloy menemani kita di malam hari ini. Dan untuk Anda semua silakan bergabung bersama kami di WhatsApp di 0812 11 12 959. Sekali lagi yang kita angkat dan kita bahas di malam hari ini adalah The Art of Influencing. 4 taktik manajer atau leader membantu tim menyukai pekerjaan yang mereka benci. Wah, ini menarik nih ya. Gimana ya menyukai sesuatu yang dibenci gitu ya, terutama pekerjaan. Oke, Pak Eloy. Bisa share nih kepada smart listeners, mengapa mengajak kita berdiskusi tentang tema menarik ini? Right, thank you Mas William dan smart listeners. Betul bahwa ini adalah pembahasan yang menarik, dan kalau ditanya kenapa kok saya kepikir untuk mengajak kita memikirkan dan mendiskusikannya bersama, ada 2 alasan. Alasan yang pertama adalah dari pengalaman diberikan kesempatan oleh klien-klien ya, memberikan training, coaching, consulting di berbagai perusahaan. Barusan pun dari pagi sampai sore tadi jam 8.30 sampai jam 5 selesai training untuk para manajer dari sebuah bank, dan ini sudah batch yang ke-6. Besok hari Selasa dilanjutkan dengan batch yang ke-7, dan juga dari training-training yang lain, termasuk nanti di hari Jumat saya seharian bersama dengan salah satu perusahaan ternama di Indonesia ini, consumer goods. Kalau saya menyebut salah satu brandnya, saya yakin minimal 50% manusia Indonesia pernah menggunakan, tahu brandnya. Yeah. Dan salah satu yang diharapkan untuk saya sampaikan adalah bagaimana para mereka menyebutnya distributor advisor itu bisa menginfluence, bisa memengaruhi distributor-distributornya. Tetapi kemudian bahkan sebagai orang tua pun, ayah dan ibu, bagaimana bisa menginfluence, memengaruhi anak-anak di rumah. Kita sebagai karyawan, bagaimana bisa memengaruhi manajer, bahkan direktur kita. Tetapi dari konteks manajer yang sekaligus leader, juga tentu salah satu skill yang selalu ditanyakan di dalam training-training kami adalah gimana caranya kita bisa menginfluence, memengaruhi anggota tim kita, khususnya ketika mereka diharapkan untuk mengerjakan pekerjaan yang mana pekerjaan itu mereka bilang, ini bukan passion saya. Bahkan sampai pekerjaan yang mereka benci. Nah, sebelum kita masuk kepada 4 ya, taktik tadi, izinnya Mas William, saya mau nyampaikan dulu bahwa pembahasan ini saya belajar dari ahli-ahlinya yang bernama Joseph Greny dan kawan-kawan yang melakukan berbagai macam studi, dan mereka punya buku yang sangat terkenal itu, judulnya Influencing memang, dan bagaimana melakukan berbagai macam perubahan. Dari buku itu yang mereka tekankan sebetulnya ada 3 hal utama yang membedakan manajer biasa dengan manajer yang sekaligus leader. Atau berbicara mengenai leader-leader hebat di sepanjang sejarah. Yang pertama, dari 3 ya, yang pertama, para manajer sekaligus leader ini memiliki tujuan, goal, ya, yang sangat jelas. Termasuk di dalamnya ukuran-ukuran tingkat keberhasilan dari goal, pencapaian goal tersebut. Jadi ada target
dan ukuran keberhasilan pencapaian target itu sangat jelas. Itu dulu yang harus ada. Yang kedua, para manajer yang sekaligus leader. Berarti termasuk direktur sebetulnya ini. Dan termasuk para business owner yang bukan hanya sanggup dan mampu mengelola sumber daya, tetapi juga seorang pemimpin yang hebat punya yang kedua. Apa itu? Mereka punya fokus pada sejumlah kecil perilaku utama, perilaku vital, dan akan membantu orang-orang yang di dalam tim atau perusahaan mereka untuk mencapai perubahan-perubahan, transformasi, kemajuan yang diinginkan. Jadi yang pertama ada tujuan, yang kedua fokus. Terakhir, juga mereka sangat disiplin melakukan perubahan dengan memanfaatkan seoptimal, sebaik mungkin 6 sumber pengaruh yang mana salah satunya akan kita bahas malam ini. Ada 6 sumber pengaruh. Nah, Mas William, supaya nanti nyambung ketika kita membahas mengenai 4 taktik ini, saya sampaikan dulu secara garis besarnya saja ya. Boleh. 6 sumber pengaruh tersebut. 6 sumber pengaruh ini, smart listeners, terdiri dari 3 hal besar. Yang pertama, personal, pribadi. Yang kedua, ya, sosial atau sosial. Dan yang terakhir, struktural. Jadi personal, sosial, struktural. Nah, di masing-masing 3 ini terdiri dari 2 hal yang dibahas, yaitu motivasi, kemauannya, dan kompetensi, kemampuannya. Bisa dibayangkan ya, itu kalau dibikin satu kuadran begitu, atau dibikin 6 kolom, jadi kita bisa lihat arah vertikalnya. Di bawah itu ada 3. Yang pertama, bayangkan ya, semalisus bayangkan. Ada 3 kolom ke bawah, kolom ke bawah. Yang pertama adalah personal atau pribadi. Di bawahnya ada sosial, berarti hubungan dengan orang lain. Di bawahnya lagi struktural, struktur di dalam organisasi. Lalu tarik garis, ada 2 kolom ke kanan secara horizontalnya. Yang pertama adalah motivasi, kemauan orangnya, berarti kemampuan personalnya, kemampuan sosialnya, dan kemampuan strukturalnya. Dan yang di sebelah kanannya adalah kemampuan, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi strukturalnya. Nah, itulah yang kita bahas hari ini, khususnya dari bagaimana kita bisa membantu orang-orang, ya toh, punya kemauan. Kemauan apa? Kemauan pribadi untuk menyukai apa yang mereka tadinya tidak sukai. Ya karena kalau kemauan personalnya nggak ada, maka manajer, pemimpin, papa, mama, presiden sekalipun bisa memaksa sih, bisa. Tapi apapun dikerjakan secara terpaksa, hasilnya tidak maksimal. Setuju. Sehingga Joseph Granny dan kawan-kawannya melakukan studi yang luar biasa hebat dan mengatakan begini, hai manajer leader, hai para direktur, hai presiden, hai papa mama, kalau mau hasil yang maksimal dari anggota tim Anda, maka belajar dulu ilmu ini. Apa itu? 4 taktik untuk membuat seseorang secara personal menyukai, ada motivasi di sana, menyukai untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya tidak dia sukain untuk kerjakan. Demikian, Mas William. Oke, baik. Untuk Anda semua yang bergabung, dan kami juga sedang live streaming di YouTube channel, jadi Anda bisa menyaksikan sekaligus mungkin berkomentar di sana. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya, namun kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Topik kita di malam hari ini adalah The Art of Influencing, 4 taktik manajer atau leader membantu tim menyukai pekerjaan yang mereka benci. Dan kita lanjut ke pembahasan lebih mendalam di
malam hari ini, smart listeners. Nah, para influencer tadi kan bisa dikatakan ya, atau orang-orang berpengaruh menggunakan 4 taktik untuk membantu orang menyukai apa yang mereka benci. Nah, ini mungkin bisa kita perdalam lagi, Pak Eloy. Yes, dengan senang hati, smart listeners, kita mulai dari yang pertama, yaitu apa? Memberi pilihan. Nah, sebelum kita membahas maksudnya apa, karena kedengarannya kok gampang ya. Tapi perhatikan baik-baik, ini adalah para peneliti ternama di dunia. Tidak mungkin menghabiskan waktu untuk sesuatu yang sekedar informasi yang sesederhana itu. Bahkan, smart listeners, di dalam bukunya mereka, Joseph Graney dan kawan-kawan itu menuliskan kira-kira begini. Sebagai bagian dari pencarian ke seluruh dunia, jadi bukan hanya di Amerika, bukan hanya di Eropa, di berbagai belahan dunia, untuk menemukan para influencer yang berhasil membuat orang-orang menyukai apa yang tidak mereka sukai. Mereka tuh sampai pada satu tempat di Shake Shack di Madison Square Park, oke? Dan mereka bertemu dengan pemiliknya, namanya adalah Danny Meyer, dan mereka mencari tahu apa sih yang dilakukan oleh influencer ini. Jadi ini adalah salah satu influencer yang berhasil membuat orang-orang di dalam perusahaannya menyukai apa yang mereka awalnya tidak sukai. Mereka mengatakan begini, bayangkan Anda manajer restoran waralaba, ya, jadi franchise, dan bawa franchise burger lah, jualnya burger gitu ya, dan sangat laris. Anda punya seorang karyawan, kita berikan saja namanya Beef, ya atau Beef, yang tidak menyukai hal-hal yang berkaitan dengan customer service, layanan pelanggan. Lalu Anda sebagai manajer mengingatkannya, melatihnya, dan bahkan memintanya menyambut pelanggan, membersihkan meja dengan benar, serta dengan banyak cara meningkatkan experience, pengalaman indah para tamu. Kenapa? Karena jelas, kalau tamunya happy, kalau tamunya satisfied, dia akan datang lagi, bahkan bisa mengajak keluarga dan teman-temannya. Namun, smart listeners, dengarkan baik-baik, ini penting sekali. Namun sekarang Anda memandang ke arah sebelah kanan lah ya, dan melihat 5 meja kotor. Lalu mata Anda menangkap tadi karyawan tim Anda bernama Beef yang duduk di meja itu sedang makan. Makan apa? Makan kentang goreng sambil mengirimkan WA, browsing. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan? Pikirkan itu. Karena jika Anda harus membuat satu kalimat untuk memengaruhi tim kerja Anda, Beef tadi, kalimat apa itu? Smart listeners, sekarang perhatikan kalimat Anda, pikirkan. Metode pengaruh apa yang Anda gunakan ya? Karena kalau Anda seperti kebanyakan dari manajer yang ada, kebanyakan dari manusia rata-rata, maka kalimat Anda merupakan bentuk apa tuh? Menegur kan? Menegur, betul. Bahkan ngomel. Ngomel ya. Dan bahkan bisa keluar ancaman SP1 loh. Biasanya ketika menghadapi masalah seperti karyawan Beef tadi, otomatis kita berasumsi dia ini memang nggak peduli kerjaannya kok. Dengan kata lain apa? Kita berasumsi bahwa masalahnya adalah dia tidak termotivasi. Karena tidak suka melakukan pekerjaannya. Dia itu terpaksa. Dia itu sebetulnya mau menjadi penyanyi. Dia itu sebetulnya mau menjadi presenter, menjadi pengusaha, cuman belum berhasil. Jadi ya terpaksa dia kerjalah di restoran ini. Lalu, tanpa sadar, smart listeners, kita membuat lompatan mental kedua. Nah ini penting, lompatan mental. Karena ini yang terjadi di keseharian para manajer. Keseharian orang tua bahkan. Keseharian para direktur. Kita berasumsi alasan dia tidak termotivasi adalah ini memang nggak bagus kok. Ini etos kerjanya ini loh jelek ini. Kebiasaannya ini loh nggak bagus ini. Ini generasi yang tidak bisa reliable, tidak bisa diharapkan. Kita sampai pada lompatan menyimpulkan itu. Nah, smart listeners, mungkin kedengarannya terlalu kasar. Tetapi coba pikirkan sebentar. Ketika seorang dokter tidak mencuci tangan, kita biasanya berasumsi apa? Dia hanya memedulikan kenyamanannya sendiri.
Loh, cuci tangan apa hubungannya dengan dokter? Ini hasil penelitian para peneliti ini juga. Bahwa banyak orang-orang yang mati di rumah sakit di Amerika, meninggal itu. Salah satu penyebab utamanya. Karena dokter tidak cuci tangan sebelum melakukan operasi. Begitu juga ketika Beef tidak peduli pada pelanggan, kita menyimpulkan Beef males. Kita mengaitkan masalah tidak hanya dengan kelalaian Beef, tapi lebih sebagai kesalahan karakternya nih. Ini sifat dasarnya ini loh. Dan akhirnya semua listeners, kita membuat diagnosis yang agak kasar nih. Kita menanggapinya hanya dengan satu alat yang bisa memengaruhi kejahatan yang sulit di atas. Apa itu? Kita memaksa dia. Kamu kerjakan pekerjaan ini ya karyawan A, atau besok kamu jangan kerja di sini lagi. Diancam ya? Ya ancam dong. Kecenderungan ini semua listeners mengaitkan perilaku buruk dengan dengan karakter dasar atau sifat dasar yang kurang bagus. Ini sudah umum terjadi di berbagai perusahaan. Saya keliling ratusan perusahaan selama 20 tahun terakhir dan hal-hal seperti ini pun saya dengar. Now, small listeners, seharusnya apa yang kita lakukan? Jika masalah Beef bukan etos, sifat moral yang jelek, melainkan ini hal yang lain, gimana caranya kita bisa membantu dia? Nah, itulah kemudian tadi yang pertama, memberikan pilihan. Hah? Memberikan pilihan? Maksudnya apa? Kita bahas sebentar sebelum nanti kita tanya jawab. Small listeners, Joseph Granny dan kawan-kawannya memberi pilihan di peringkat teratas daftar strategi atau taktik. Karena ini pintu masuk ke 3 metode pengaruh lain yang memengaruhi motivasi pribadi si Beef tadi, atau siapapun karyawan, anak-anak kita, atau rekan kerja kita. Pintu masuk pertamanya adalah choice. Oke? Nah, paksaan mula-mula bisa berhasil, lalu ternyata paksaan itu bisa menghilang. Ya. Karena kalau tidak ada atasan, tidak ada lagi orang tua, maka kembali kepada karakter aslinya. Settingan awal. Betul. Jadi small listener, Anda dan saya tidak pernah bisa berharap memegang komitmen seseorang, termasuk karyawan, jika mereka tidak boleh mengatakan tidak pilihan. Jadi, pikirkan bagaimana Anda sendiri merespon ketika orang lain mencoba menghilangkan kontrol atau kendali pilihan Anda terhadap sesuatu. Reaksi otomatis orang adalah menolak loh. Tapi bahwa kemudian dilakukan karena terpaksa kan, butuh duit. Anak harus sekolah, cicilan harus dibayar. Salah satu dorongan mendasar manusia adalah hasrat untuk mempertahankan freedom-nya, keinginannya. Sejarah peradaban sering menunjukkan bahwa kita lebih memilih kehilangan nyawa loh daripada menyerahkan kebebasan. Makanya Indonesia berjuang, para founding fathers kita dulu kan, supaya merdeka. Hampir tak masalah, sekecil apapun pengekangan terhadap kendali diri, kita tetap akan melawannya. Ini juga sebetulnya yang banyak diperjuangkan oleh Adam Smith misalnya ya, ketika mengatakan, hey, ini ya, kalau karyawan-karyawan para buruh waktu itu bekerja di pabrik dan diberikan gaji yang begitu kecil dan di dalam ruang pabrik yang begitu panas, itu tidak adil, karena mereka tidak akan bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka, tapi harus. Why? Karena pemodal yang menentukan segala peraturan itu. Itu kan yang dilawan dengan sosialismenya dia. Bahwa kemudian itu tidak berhasil juga, salah satu alasannya karena dia kurang memahami kecenderungan manusia yang terlalu kompleks. Tapi intinya begini, small listeners, memberikan Beef pilihan, ya, itu adalah yang menjadi dasar dari penemuan Joseph Granny. Nah, jadi secara prinsip konsep ini mulai dimengerti, tapi dalam praktiknya konsep itu memang menantang dorongan kita yang paling kuat. Ketika orang lain terlihat seakan-akan sengaja berperilaku tidak baik, reaksi otomatis kita adalah menegur, menyalahkan, dan mengancam mereka. Ayo Beef, kerja kamu. Respon menyebalkan untuk
memaksa orang lain mematuhi versi kita tentang cara kerja yang benar, itu jarang berhasil. Jadi harus bagaimana dong? Harus bagaimana dong? Nah, itu justru yang kemudian kita lihat gimana caranya. Kita bahas sebentar lagi, Mas William, sampai di situ dulu. Oke, memberi pilihan ya. Tapi sebelum jeda nih Pak Eloy, contoh kalimat apa yang mungkin small listeners bisa mendapat sedikit gambaran secara real gitu ya, kalau menghadapi kasus si Beef ini tadi ya, yang mungkin dia agak sedikit malas, kemudian juga tidak mempedulikan konsumen, apa nih Pak Eloy? Oke, kalau begitu, ini masih dari Joseph Graney dan kawan-kawan. Sebelum sampai ke sana, dia menuliskan ada sub di dalam penemuan mereka. Judulnya adalah William menunjukkan caranya. Berarti Pak William, Mas William Darmawan William ini berarti Darmawan. mereka survei waktu Oke. itu. Jadi mereka mengatakan begini, untungnya tidak semua orang mengikuti dorongan alamiah untuk memaksa orang lain berubah. Sebagai contoh, Dr. William Miller, bukan William Darmawan, Ya. tapi William Miller adalah ahli pengaruh yang menemukan cara membantu para pecandu yang ingin berubah tanpa banyak ceramah. Menarik. Dia mengetahui cara berubah dari seorang dosen yang berusaha menanamkan moral langsung. Pemahaman yang baik ke orang lain menjadi suara yang membuat orang lain terjaga di di dalam hal-hal moralitas mereka. Apa sih yang dilakukan oleh Dr. Miller ini? Dr. Miller menemukan teknik luar biasa itu dan mengajukan pertanyaan penelitian sederhana. Ini dia. Mana yang lebih baik bagi para pencandu? Lebih banyak terapi atau lebih sedikit? Small listeners, para profesional di bidang kesehatan mental menahan nafas ketika Dr. Miller mencocokkan data, lalu berbalik menyangkal ketika dia mengumumkan lamanya terapi tidaklah relevan bagi menolong orang-orang pecandu. Lalu dia bertanya, adakah teknik terapi yang lebih baik dibandingkan teknik-teknik lain? Dia juga mendapati bahwa metode tidak terlalu berpengaruh. Jadi bukan lamanya dan bukan metodenya. Lalu apa dong? Kita bahas di segmen yang ketiga. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Semakin seru obrolan kita di malam hari ini. Smart Listeners, kalau punya pendapat boleh di WhatsApp di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Tema yang kita angkat di malam hari ini adalah The Art of Influencing. 4 taktik manajer atau leader membantu tim menyukai pekerjaan yang mereka benci. Bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant. Dan kita lanjutkan obrol-obrol di malam hari ini. Dan untuk Anda yang sudah mengirimkan tanggapan, nanti di sesi keempat saya bacakan. Sabar sedikit, smart listeners. Nah, ini membahas sedikit ya sebelum kita masuk ke poinnya nomor 2. Memberikan pilihan. Jadi sebetulnya tadi kita sudah masuk ya bagaimana filosofis memberikan pilihan ya Pak Eloy. Mungkin bisa dilanjutkan lebih dalam lagi nih Pak Eloy. Sedikit. Thank you. Thank you. Jadi kesimpulannya sebetulnya adalah ini. Dari William Miller tadi ya, kesimpulannya begini. Perubahan yang benar-benar dari hati tidak bisa dipaksakan. Itu hanya bisa dipilih. Jadi kembali kepada karyawan bernama Beef tadi, atau kita berikan nama Rangga, atau kita berikan nama Santi, apapun itu. Kalau dipaksakan, dia tidak akan memberikan yang terbaik. Ya. Nah, ini nanti hubungannya dengan coaching sebetulnya. Kenapa para manajer dan leader itu memiliki salah satu tools yang namanya coaching for performance. Karena dalam coaching for performance inilah si manajer leader akan ngobrol dengan anggota timnya. Dan di dalam obrolan itu memang tidak boleh ada paksaan. Karena coaching and counseling hanya bisa berhasil kalau ada trust dari coachee kepada coachnya. Dan itu hanya bisa ada trust kalau dari
coach, pimpinan, manager, leader, direktur, owner itu datang dengan pemahaman, saya tidak akan memaksakan. Sebagai contoh ya, kami itu lagi rekrut, udah buka lowongan di Jobstreet, sudah juga di LinkedIn dan yang lain-lain. Dan saya itu tipe orang dari dulu kalau rekrut tim itu saya memang memberikan pilihan. Salah satunya, kami sudah interview beberapa orang minggu lalu. Nah, salah satunya kita berikan sajalah namanya AD, inisial lah ya, AD. Lalu sebetulnya udah cocok nih, udah cocok. Lalu beberapa hari yang lalu saya bilang, Mas inisial AD, sebelum memutuskan, mendingan ikut training dulu deh. Bertepatan dalam minggu ini kita ada 3 kali training. Senin, Selasa, lalu nanti hari Rabu kita langsung ke puncak, kita ada di hari Kamis dan seterusnya. Kenapa? Karena saya memberikan dia pilihan. Ya toh, sama seperti tim kami yang sekarang udah bersama kami, tim baru 6 bulanan namanya DC, sama juga dulu sebelumnya begitu, ikut dulu supaya dia bisa melihat. Nah memang ini hanya adalah pintu masuk untuk kemudian kita mendapatkan komitmen. Masih ada 3 komitmen yang lain. Dan kalaupun kemudian setelah kita melakukan 4-empatnya dan tidak ada komitmen yang kita harapkan, ya masih ada hal-hal lain yang bisa kita pikirkan. So intinya begitu, memberikan pilihan itu sebetulnya adalah yang mau dikatakan oleh Joseph Graney dan teman-temannya untuk membuat seseorang menyukai apa yang mereka tidak sukain, yang ngobrol dulu. Pastikan bahwa ada pilihan di dalamnya. Ya gimana dong kalau dia memilih, ya memang aku nggak suka. Nah, nanti kita bicarakan mengenai metode atau taktik yang kedua. Demikian, Mas William. Oke, memberikan pilihan Smart Just ya. Bukan dipaksakan, bukan diomelin, atau mungkin dimarah-marahin, karena itu biasanya cuma sementara ya Pak Eloy. Kan ada di film juga tuh kalau nggak salah beberapa waktu belakangan, itu film Sore, Istri dari Masa Depan. Itu film ngebahas soal kalau berubah itu dari dalam diri sendiri gitu ya. Bahkan orang yang terdekat sendiri pun itu susah untuk ngerubah orang lain gitu ya. Nah, ini menarik nih ya. Iya, itu penting banget sih. Saya jadi ingat ya, ada hasil penelitian dari Gallup. Gallup itu melakukan research mengenai employee engagement. Dan salah satu yang mereka temukan adalah ternyata sebagian besar karyawan-karyawati itu pergi ke tempat kerja. Itu tidak memberikan yang terbaik dari dirinya. Dan saya berpikir ya, salah satu alasannya itu banyak orang loh mengerjakan pekerjaannya dia itu bukan karena pilihannya, tapi karena terpaksa. Terpaksa apa? Ya terpaksa karena butuh duit. Terpaksa karena nganggur. Nah sebenarnya apa yang dilakukan di dalam posisi seperti itu? Saya selalu mengatakan jangan menambah dosa. Loh maksudnya apa? Menambah dosa itu adalah sudah bekerja tidak sesuai dengan potensi atau talent, kesukaannya. Dan itu pun di dalamnya tidak memberikan yang terbaik. Itu menambah dosa. Karena dosa yang pertama adalah, maksudnya kesalahan pertama lah. Kesalahan pertamanya tidak memahami apa yang menjadi kompetensi, apa yang menjadi talentnya, sehingga salah bekerja. Dan sudah salah bekerja, di situ tidak memberikan lagi yang terbaik. Karena pilihan is pilihan loh sebenarnya. Tanpa, ini kalau saya berbicara untuk level kita sebagai karyawan, level kita sebagai orang yang bekerja di tempat lainnya. Kita kan tetap bisa memilih dong. Kalau kita tidak punya atasan seperti atasannya Beef tadi, atau William Miller, terus gimana kita? Masa kita akhirnya seperti Beef, ya udahlah, di sana saya punya sebetulnya job description saya adalah membereskan meja restoran. Tetapi udah ada 5 meja berantakan, dan sekarang saya, karena toh ini kan lagi jam kerja, ya udahlah, saya nggak peduli. Masa begitu? Kan kita bisa memilih dong. Untuk apa? Memilih untuk belajar, bukan 100% menyukai, tetapi bicara mengenai responsibility.
Minimal berbicara mengenai tanggung jawabnya dulu. Nah, jadi tadi yang pertama adalah memberikan mereka pilihan. Nanti kita bahas yang kedua, yaitu menciptakan pengalaman langsung. Nah, ini pengalaman langsung ini apakah langsung dipraktekkan gitu ya atau Yes. mungkin kita kayak latihan gitu, nanti kita akan membahasnya. Namun kami undang Anda di WhatsApp 0812 11 12 959. Kalau gitu langsung nih masuk ke taktik yang kedua Pak Eloy. Yes, jadi ini sekali lagi dari Joseph Granny dan kawan-kawan, mereka bercerita menjelaskan bahwa taktik pertama untuk membantu orang menemukan motivasi pribadi yang lebih besar adalah menghindari berkurangnya motivasi mereka dengan apa tadi? Memberikan mereka pilihan. Dan bukan paksaan, bukan hanya sekedar perintah, karena paksaan dan perintah berhasil untuk jangka pendek saja. Maka small listeners dengan pemikiran tadi, mereka mengajak kita untuk mendengarkan, memahami kisah dokter yang tidak peduli ya dan karyawan pemalas. Jelas memperbolehkan mereka memilih berdampak pada penyebaran kuman dari satu pasien ke pasien yang lain di rumah sakit tertentu yang mereka lagi survei. Dan karyawan lebih memilih apa? Yang mendinginkan kaki serta makan daripada melayani pelanggan. Lalu bagaimana? Seperti yang disampaikan oleh Joseph Granny dan kawan-kawan, orang seringkali membuat pilihan buruk karena mereka memilih manfaat jangka pendek. Perilaku buruk daripada daripada manfaat jangka panjang dari melakukan tindakan yang benar. Ya, jadi cara paling ampuh untuk membantu orang mengetahui, merasakan dan percaya pada dampak jangka panjang pilihan mereka adalah menggunakan cara mereka serta membiarkan mereka merasakan langsung seperti dikatakan. Ini ada satu kutipan dari Kempis, namanya itu Thomas Kempis. Kutipannya begini: pelajaran itu yang kau dapatkan dari pencarian dan pengalaman sendiri jauh lebih melampaui apa yang kau dapatkan dari petunjuk, entah membaca buku atau mendengarkan radio talk seperti ini. Karena pengetahuan seseorang pengelana lebih luas daripada yang didapatkan lewat sekedar membaca. Jadi menciptakan pengalaman langsung. Nah, kembali kepada yang disampaikan oleh Joseph Granny dan kawan-kawan tadi, mereka memberikan contoh. Small listeners, dicontohkan pakar kesehatan dan keselamatan namanya Don Berwick. Pernah membawakan seminar di salah satulah pertemuan CEO beberapa rumah sakit ternama di dunia. Nah, ini menarik. Daftar hadirin mencakup para tokoh terkemuka di bidang apa? Tadi keselamatan pasien. Para pemimpin itu minum kopi, mencatat dan menikmati seminar seperti mereka sendiri meneliti cara-cara meningkatkan layanan kesehatan ya secara menyeluruh, termasuk menghilangkan kesalahan rumah sakit yang merugikan. Dan meskipun seminar itu ya pengalaman intelektual yang menggugah, karena ada Dr. Don Berwick di sana yang sangat ternama itu, Berwick sudah begitu sering melihat hal semacam itu sehingga dia tahu formatnya. Kuliah yang menginspirasi tak akan memengaruhi siapapun, semua peserta pulang. Lalu mereka mendapat pengalaman yang luar biasa, mengirim catatan lewat email ke tim manajemen, tapi tidak ada perubahan. Lalu apa yang dilakukan? Dr. Berwick tadi mendapatkan ide. Kata Dr. Berwick kepada peneliti ini ya, Joseph Granny dan teman-temannya. Saat itu juga, ya ini Dr. Berwick mengatakan, saya berkata kepada para CEO rumah sakit ini, sebelum Anda datang ke sini bulan depan, cari pasien yang cedera. Ya, orang yang terluka di rumah sakit. Dan Anda periksa cederanya. Jangan mewakilkannya kepada orang lain ya. Anda cari tahu apa yang terjadi. Lalu kembali ke sini dan laporkan apa yang terjadi. So, dari pertemuan pertama, Dr. Berwick memberikan ceramah. Lalu ada pertemuan rutin nih, pertemuan sebulan atau 2 bulan yang akan datang. Dia memberikan tugas kepada para CEO ini. Yeah. Apa itu? Ketika Anda kembali ke rumah sakit masing-masing, cari satu pasien yang cedera, yang luka. Lalu Anda ada di sana.
mengobatinya. Kalau Anda dokter, obati sendiri. Kalau Anda bukan dokter, cari dokter, tapi Anda harus menemani dokter itu. Lihat secara langsung. Apa yang terjadi, kita saksikan setelah yang satu ini. Oke, apa yang terjadi? Kita akan sama-sama mengetahui, tapi kita jeda terlebih dahulu Smarties, sekaligus nanti setelah ini akan saya bacakan beberapa pendapat yang sudah masuk di WhatsApp kami. Tetaplah dalam Smart Motivation. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir Smart Listeners, dan sepertinya akan kita lanjutkan untuk minggu depan ya Pak, untuk topik ini. Karena Yes. masih ada 2 poin lagi Smart Listeners. Namun sebelumnya untuk Anda yang sudah bertanya, Anda akan saya bacakan namun beberapa saja. Oke Pak Eloy, kita lanjutkan cerita yang tadi nih dari mungkin bertindak langsung atau pengalaman langsung tadi Pak, yang di rumah sakit. Silakan Pak Eloy. Oh ya, ya jadi dia tuh kan tadinya tidak berharap bahwa dampaknya itu benar-benar bagus ya. Karena setelah para CEO itu kembali ke seminar yang berikutnya, mereka itu ini yang disampaikan oleh para peneliti ya, menangis bahwa dari pengalaman mereka langsung, mereka itu baru menyadari bahwa ternyata sistem kesehatan, ya, sistem pengobatan yang ada di rumah sakit mereka selama ini banyak yang di bawah harapan mereka. Dari mana mereka mendapatkan kesimpulan itu? Tadi, dengan melakukan tugas yang diberikan. Yaitu apa? Cari pasien, lalu bantulah, obati mereka, rawat mereka. Kalau Anda seorang dokter, kerjakan sendiri. Kalau Anda bukan dokter, bersamalah dengan dokter spesialis itu. Tapi Anda harus di sana untuk mengalami langsung. So, itu mengubahkan, dan akhirnya hal-hal yang tadinya mereka tidak sukain, mereka sukain. Dan apa yang diharapkan, pengobatan di rumah sakit itu kemudian membaik. Itu, Mas William. Oke, karena mereka melihat langsung dan merasakan langsung sehingga tadi ya bisa dapat POV atau point of view dari pasien, gimana rasanya kalau pasien diobati dengan tidak totalitas gitu ya, atau mungkin tidak maksimal. Itu kan pasti ada rasa simpati juga ke mereka. Setuju nggak sih Pak Eloy? Benar banget, itulah maksud dari Thomas Kempis tadi kan, bahwa ketika kita mengalami langsung, itu jauh lebih mengubahkan kita daripada sekedar membaca buku, mendengarkan pakar, ikut talk seperti ini. Apa maksudnya nih kalau untuk para manajer? Maka kalau Anda manajer mau mengajak anggota tim Anda untuk bisa menyukai atau berubah ya di dalam pekerjaan tertentu, ya tentu saja ajak mereka untuk mencoba, ajak mereka untuk melakukannya, ajak mereka on job, ya job field-nya itu loh, benar-benar membantu mereka, menemani mereka di lapangan. Apa yang sekarang kalau Anda berpikir seorang anggota tim yang dia belum begitu mahir, tadi berikan pilihan. Yang kedua, mungkin dia belum tahu loh dampak dari pekerjaannya itu apa. Ya. Jadi dia ada di gudang dan dia ngelihat hasil pekerjaannya ini terhadap end customer-nya apa sih? Ajaklah dia untuk melihat, ini loh hasil kerjaanmu. Ketika kamu mengerjakan pekerjaanmu dengan baik, ayo coba lihat. Ini loh yang dialami, ini loh yang dirasakan oleh customer kita. Itu yang harus dilakukan oleh para manajer. Oke, baik. Saya sapa selamat malam dari Bapak David. Saya manajer asuransi, punya tim 7 orang. Pak Eloy, bagaimana membuat tim saya lebih disiplin dan dapat memenuhi target? Karena saya pun mendapat pressure dari atasan saya. Sementara tim saya susah sekali untuk mendapatkan target. Nah, ini boleh ya ditanggapi ya dari Pak David di Jakarta. Thank you Pak David. Ya ini persis ya yang tadi saya bahas dengan rekan-rekan dari satu perbankan. Sebenarnya ini mesti membahas dulu ya, bedanya manajer dengan leader.
Jadi memang manajer itu menurut pakarnya nih, Peter Drucker, itu mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan SOP dan dikejar-kejar oleh deadline. Sehingga kalau ada urusan mengenai mencapai target seperti ini, juga maunya adalah instant, which is I do understand, saya paham. Karena jangankan level manager, di level direksi pun beberapa ngomong sama saya, Pak Eloy, kalau saya tidak meet my number, nggak nyampe nih angka saya nih, ya, 3 bulan ke depan ada 100 orang siap menggantikan posisi saya. Jadi under pressure tadi saya ngerti banget. Ya. Sehingga akhirnya setiap kali ada anggota timnya atau karyawan tidak disiplin, tidak perform, yang muncul itu adalah biasanya nih reward and punishment-nya. Ya. Bermainnya hanya sekedar itu. Dan saya selalu mengatakan, itu cara kerja otak. Cara kerja otak adalah gain pleasures dan avoid pain. Mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian. Itulah inti daripada reward and punishment. Kalau kamu orang sales ya, mencapai target ini, nanti dapat bonus. Jalan-jalan ke luar negeri. Berhasil nggak? Berhasil. Kapan? Sampai titik dan waktu tertentu. Jadi harus bagaimana dong? Kita harus paham bahwa sebenarnya si A, si B, si C, sampai 10 orang tadi, mereka punya habit, punya kebiasaan. Dan kebiasaan harian inilah yang membuat 10 orang itu menjalankan pekerjaannya dengan baik atau tidak. Bukan hanya urusan reward and punishment, tapi berhasil kok Pak di industri yang lain, berhasil kok di asuransi lain. Betul, sampai waktu dan titik tertentu. And I guarantee you, teman-teman khususnya, ini ya Gen Z dan nanti Gen Alpha, itu sudah tidak lagi terlalu berlaku. Lah harus bagaimana dong? Justru kita harus paham Pak David. Dan ini I know, ini pergulatan jiwa Pak David kan. Makanya kalau Pak David yang bicara ini, yang pernah meminta proposal dari kami dan sudah berkali-kali belum jadi trainingnya, jadikan trainingnya bro. Karena you trust me, ini urusannya adalah mengubah identitas orang-orang yang ada. Bukan hanya di tim Anda loh, tetapi di tim asuransi yang kemarin kita pernah bahas itu. Ya. Nah, jadi bicara mengenai habit, itu datangnya identity. Identity itu apa sih? Cara pandang orang-orang ini, 10 orang ini tentang dirinya sendiri. Kalau dia sendiri tidak memandang dirinya sebagai seorang sales agent yang adalah warrior, Pak, dia tahu cara untuk melakukannya pun nggak akan melakukannya kok. Kenapa? Ini kalimatnya. Kenapa seseorang melakukan suatu tindakan secara berulang? Atau mengapa seseorang agent itu berperilaku melakukan entah itu prospecting, entah itu following up, entah itu rekrutmen. Kenapa kok ada orang-orang yang tekun melakukannya, ada yang tidak? Ini jawabannya, Pak. Seseorang melakukan apa yang dilakukan secara berulang, itu didorong oleh identitasnya. Identitasnya itu apa? Cara dia memandang dirinya. Nah, kalau cara dia memandang diri bergabung dengan tim Pak David, dia adalah orang yang tidak confident. Dia adalah orang yang sebetulnya masuk ke asuransi. Itu adalah sesuatu yang terpaksa tadi itu loh. Karena dia sebetulnya mau mengerjakan pekerjaan yang lain, tapi belum dapat kesempatan. Akhirnya temannya ngajak, di asuransi aja tuh. Lagi pula di asuransi ini sekarang ada A, B, C. Berbeda dengan X, Y, Z. Dia masuk, Pak. Tetapi sebetulnya identitasnya dia, cara dia memandang dirinya, nggak di sana, Pak David. Loh, jadi harus bagaimana? Justru di sini, perusahaan dan minimal di level Pak David, masuk di dalam apa? Oh, jadi sekarang aku masih bentuk identitasnya ya? Betul, Pak. Dari mana membentuknya? Baik. Dan Itu yang kita perlu bicarakan di kemudian hari. Pak David. betul. Pak David semoga juga bisa mewakili pertanyaan Smart Listeners yang lainnya, Pak Henry, kemudian juga Ibu Dian ya, terima kasih. Dan sayang sekali karena waktu kita tinggal 3 menit Smart Listeners. Mungkin sebagai closing statement ini nanti kalau misalnya belum sempat saya bacakan, nanti minggu depan kirimkan lagi pertanyaannya karena kita akan melanjutkan topik ini ya Pak Eloy. Ya, betul. Baik Pak Eloy, sebagai closing statement silakan Pak. Oke.
Jadi atau izin, mungkin minimal dibacakan saja lah supaya ibu-ibu ini bahagia. Oke. Walaupun nanti tidak dibahas secara mendalam. Minggu depan Boleh. kita akan lebih mendalam. Kita bahas secara singkat ya. Pak Henry di Makassar, Pak Eloy, bagaimanapun ketika kita masuk perusahaan adalah sistem yang paling mempengaruhi. Saya termasuk orang yang sangat rajin. Ketika masuk di perusahaan ini, saya terpengaruh teman-teman saya. Oke. Pak Henry, ini mungkin boleh Pak Eloy ditanggapi 1 menit. Nanti kita bahas minggu depan kali ya. Exactly. Aha. Memang begitu, Pak. Dan kenapa saya itu memperjuangkan yang namanya leadership and culture, karena culture is system. Culture itu apa sih? Collective mindset and behavior. Pola pikir bersama dan perilaku bersama. Lama-lama jadi sistem. Sistem itu sudah apa? Udah jadi budaya, udah jadi kebiasaan. Saya akan tutup dengan ini, Pak Henry, menjawab pertanyaan Bapak ya. Setiap tim, setiap perusahaan pasti punya budaya, termasuk tadi timnya Pak David. Saya ulang, setiap tim, setiap perusahaan, bahkan sebuah bangsa pasti punya budaya. Kenapa? Karena budaya baik ataupun buruk datangnya dari 2 kemungkinan, yaitu pembiaran atau by default, dan kemudian by design, sengaja dibangun. Jadi kalau Bapak mengatakan di tempat saya sekarang itu nggak disiplin, di tempat saya sekarang tuh kok gimana ya, nggak ada Kurang greget kreativitas, gitu. nggak ada inovasi. Iya, dari mana itu Pak? Ada satu kebiasaan budaya, pola pikir perilaku bersama yang sudah dibiarkan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, makanya jadi seperti demikian. Jadi harus bagaimana dong? Sekarang secara sengaja Pak, kita bangun budaya yang diinginkan. Kita bangun perilaku yang diinginkan. Apa itu? Ya Bapak pikirkan. Kalau Anda mengatakan, disiplin dong. Ya udah, kita mulai bangun disiplin itu. Oke. Caranya bagaimana? Minggu depan kita lanjutkan. Baik, kita juga kalau nggak salah pernah bahas ya soal sistem dan budaya di perusahaan, bagaimana membangun Pernah. budaya ini ya. Ibu Dian, terima kasih ya. Ibu Dian sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eloy. Dan dia berpendapat ya, bagaimanapun untuk merubah itu adalah dari diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain, bahkan orang terdekat kita. Nanti kita bahas lagi ya minggu depan. Bu Dian, terima Ya. kasih. Pak Eloy, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik lanjutan. Anda yang terlewatkan jangan khawatir, karena video ini tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya William Darmawan. Saya Eloy Zaluku, dan pastikan inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa.